pada tahun 1901 pasukan Belanda, pasukan kecil itu mulai datang ke dataran tinggi Gayo Alas. Setelah dari pesisir Aceh, mereka kemudian menuju ke dataran tinggi Gayo Alas. Waktu itu tujuannya mengejar Sultan terakhir Aceh, Muhammad Daud Shah. Ada sekitar 3 tahun proses pengejaran Sultan ini dilakukan, sampai akhirnya salah satu siasat Belanda itu adalah karena tidak berhasil ditangkap Sultan ini, pasukan Belanda ini kemudian menyandera keluarganya yang di Pidi, sehingga karena disandra maka mau tidak mau Sultan Muhammad Daud Shah harus menyerahkan diri, dan itu kemudian yang terjadi. Sultan ini kemudian diasingkan ke Ambon, lalu dipindahkan ke Jakarta dan wafat di Jakarta. Kuburannya sekarang ada di Taman Pemakaman Umum Rawamangun. Taman Pemakaman Umum. Nama Sultan ini Muhammad Daud Shah. Kemudian berikutnya pada tahun 1904, saya sampai hari ini masih bertanya-tanya. Karena 1904 itu Belanda mengerahkan pasukan yang sangat besar sekali dan lengkap. Bukan hanya pasukan yang mereka kerahkan, tetapi juga lengkap dengan tenaga ahli pertambangan, tenaga ahli kesehatan, tenaga ahli pengairan, irigasi, dan lain-lain. Saya tidak tahu apa rahasianya, apa motivasinya, sehingga Belanda harus mengerahkan pasukan yang sebegitu besar dan lengkap ke Tanah Gayo ini. Jadi Tanah Gayo ini kalau dari Banda Aceh kita hitung sekitar 400 km. Jadi jauh sekali di atas pucuk gunung sana. Tidak tahu kenapa Belanda harus mengejar orang-orang, merasa harus membumi hanguskan Gayo ini pada 1904. Hasilnya adalah 10 benteng di Tanah Gayo itu dilumat habis sama pasukan Van Dalen. Waktu itu sudah dipimpin oleh pasukan Van Dalen, gubernur militernya Van House, dan wah ini hebat, penasehat militernya, antropolog Snoek Kopruni. Dia menulis khusus buku tentang Gayo, khusus tentang Gayo. Nah, sebagian cerita itulah yang kemudian saya rekam dalam bentuk puisi. Gerombolan anjing liar dari Nederland. Gerombolan anjing pelacak mengendus menjejak, meninggalkan asap kematian di tiap kampung penaklukan. Jerit kengerian menggema di sunyi rimba dan lembah senyap, langit menitikkan kesedihan. Gerombolan anjing pelacak ganas dan liar menyasar benteng-benteng jauh. Pegunungan Gayo Alas menumpahkan kekejian, darah menggenangi halaman, tikungan dan jurung adalah teror ketakutan. Tubuh diseret serdadu berkuda sampai ujung lapangan, lalu ditombak dan potong 3. Perempuan diperkosa sambil tertawa-tawa, kepala pangjama ditebas dalam satu ayunan, diarak keliling kota, orang-orang tertunduk mengucap doa. Di belang Kejeren,
aman linting dipancung, bukit-bukit murung, angin gunung tercenung, pohon limbung tanpa dahan, daun runduk tangis tertahan. Gonggong sihir hitam, kolonel kulit putih, tanpa belas kasih, api disiram pada lubang-lubang persembunyian, memanggang perempuan dan anak-anak. Perkampungan jadi abu, tiang tinggal arang menutup genangan hujan. Serdadu beringas, liar dan ganas, itulah Trisula Buas, Van Haus, Dalen, Horgronje melelehkan peradaban Eropa. Begitu anyir menyisir pasir, lancang mencincang gemuyang, pahit menjepit duren, menganga luka badak, mencabik rikit gaib, meranggas penosan, tampeng jadi sobekan perca, benteng berlapis kutereh diiris, likat disikat, lengat baru diserbu. Gerombolan anjing liar dari Nederland, di saku sebelah mana kalian simpan tragedi ini? Dengarkan aku. Luka berbasuh, tali berjalin, asin berpenawar. Dengarkan aku. Luka berbasuh, tali berjalin, asin berpenawar. Aku mengutukmu. Mereka temukan kematian begitu indah di benteng jauh. Mereka temukan kematian indah, tak ada keluh, tak ada kesah. Pagi-pagi sekali, selepas subuh hari, mengenakan wewangi, pakaian putih berseri, beriring menuju benteng bambu. Ayo kita sambut tanpa ragu, anakku. Mereka temukan kematian dengan indah, tak ada keluh, tak ada kesah. Inilah hari yang dinanti, serupa Idul Fitri atau serupa Idul Adha atau Idul Fitri, bergegas menyongsong pagi. Pintu surga menanti, perang suci telah datang, jalan kita di depan terentang, anakku. Mereka temukan kematian sungguh indah, tak ada keluh, tak ada kesah. Orang tua menggamit putra putri, pemuda mengiring kanan kiri, perempuan paling depan sekali. Dalam lubang lindung tubuh sembunyi, bahu mengapit mematri, lalu ratusan sayat pedang, semburan api diterima sebagai air jernih, lembut menyentuh pipi. Jangan lupa berwudu, kita bersuci, anakku. Jilatan api, derap kuda berlari, kokang karabin, hantaman 4040 peluru di badak, 6.700 peluru di penosan, 6.800 di tampeng, 4.400 peluru di kutereh,
5.500 peluru di lengan baru, 8.300 peluru dilikat, disambut dengan sebagai takdir langit. Tak ada erangan, tak ada tangisan. Bumi bagai kelopak bunga menerima mereka dengan senyuman. Tak ada lenguh, tak ada keluh, walau semua terbunuh. Luka berbasuh, senja temaram tasbih luruh, butirannya jadi doa, zikir dan pujian. Mereka temukan kematian sangat indah, tak ada keluh, tak ada kesah. Semesta membuka sayap, awan mengiring doa, angin mengantar pulang, lengan saling bertaut, bahu saling berpaut, berlutut dalam cahaya ilahi, wangi sampai kini. Kita telah tiba, anakku, kelak semuanya akan nyata bagi cucu-cucu